Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dan Fadli dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Di sini saya mengangkat mengenai sebuah analisis dengan pendekatan teori konflik sosial. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, di sini pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 dikenal juga sebagai Geger Cilegon merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat terhadap penindasan sistem kolonial Hindia Belanda. Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan, khususnya bagi masyarakat Banten yang kala itu mengalami eksploitasi dan ketidakadilan sistematik. Untuk memahami dinamika sosial yang mendorong terjadinya pemberontakan ini, teori konflik sosial menjadi alat analisis yang relevan. Teori ini juga dikembangkan atau dimotori oleh pemikir seperti Karl Marx, Max Weber, beranggapan bahwa konflik antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok tertindas adalah motor penggerak perubahan sosial. Dalam konteks ini, pemberontakan petani Banten, ketegangan antara rakyat khususnya petani Muslim dan aparat kolonial dapat ditafsirkan sebagai manifestasi dari pertentangan antara kelas dominan dan subordinat dalam masyarakat kolonial. Untuk yang selanjutnya itu ada pembahasan. Untuk yang pertama itu mengenai substansi sosial konflik sosial. Teori konflik menyoroti struktur masyarakat sebagai arena perebutan kekuasaan, sumber daya, dan hak istimewa antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Karl Marx menyatakan bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah perjuangan kelas antara kelas penguasa atau bourgeois dan kelas tertindas proletar. Dalam versi lain, Karl Marx atau Max Weber menekankan bahwa konflik sosial tidak hanya berakar pada ekonomi saja, akan tetapi juga pada status sosial, terus kekuasaan politik, dan identitas budaya atau agama. Dalam konteks kolonial ini, kelas penguasa dipresentasikan oleh pemerintah Hindia Belanda, elit kolonial, dan tuan tanah yang memegang kendali atas tanah, pajak, dan hukum. Sementara itu, petani pribumi berada dalam posisi subordinat dengan akses terbatas terhadap sumber daya dan perlindungan hukum. Itu untuk poin yang pertama. Untuk yang kedua itu ada analisis teori terhadap konteks pemberontakan petani Banten 1888. Pemberontakan ini muncul sebagai akumulasi dari berbagai bentuk ketidakadilan sosial dan ekonomi, termasuk yang pertama itu ada ekonomi eksploitatif, sistem tanam paksa atau Kulturstelsel, dan beban pajak yang berat memperburuk kondisi kehidupan petani pada saat itu. Untuk yang kedua itu ada ketimpangan sosial. Golongan petani tidak memiliki kuasa atas tanah atau dipaksa menjadi buruh di tanah mereka sendiri, sementara hasil pertanian dinikmati oleh penguasa dan pedagang asing. Untuk yang poin ketiga itu ada kepentingan politik dan identitas. Runtuhnya Kesultanan Banten pada waktu itu dan upaya kolonial mengontrol kehidupan keagamaan masyarakat memicu keresahan spiritual dan identitas itu sendiri. Tokoh-tokoh seperti Haji Wasit memainkan peran penting dalam mengkoordinasi perlawanan. Mereka mengangkat semangat jihad melawan ketidakadilan sebagai cara mengonsolidasikan gerakan sosial yang tidak hanya berbasis ekonomi akan tetapi juga keimanan. Dengan demikian, teori konflik ini juga sangat tepat untuk memahami mengapa petani tidak sekedar memberontak karena lapar dan miskin, tapi karena kesadaran sosial dan ketegangan struktur antara pihak kolonial dan rakyat pribumi. Untuk poin yang selanjutnya itu poin ketiga itu ada kritik terhadap teori konflik. Untuk yang poin A itu ada kelebihan. Teori konflik mampu menjelaskan akar struktural dan dari pemberontakan itu sendiri, bukan sekedar fenomena insidental, menyoroti relasi kuasa dalam masyarakat kolonial yang timpang secara sistematik. Untuk yang B, kekurangan itu cenderung mengabaikan faktor budaya, spiritual, dan nilai-nilai lokal yang sangat penting dalam konteks masyarakat tradisional seperti Banten. Mengasumsikan bahwa perubahan selalu lahir dari konflik, padahal dalam beberapa kasus perubahan terjadi melalui negosiasi atau adaptasi kultural. Untuk yang C, teori alternatif. Untuk melengkapi analisis teori struktural atau fungsionalisme bisa dijadikan pelengkap.
karena teori ini melihat bagaimana struktur sosial bertahan melalui konsensus. Namun dalam konteks pemberontakan, pendekatan ini kurang tajam dalam mengidentifikasi ketimpangan dan ketegangan. Untuk yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Pemberontakan petani Banten 1888 adalah peristiwa penting yang tidak hanya mencerminkan penderitaan ekonomi, tetapi juga keresahan sosial dan spiritual akibat sistem kolonial yang menindas. Melalui lensa teori konflik sosial ini, kita dapat melihat bahwa peristiwa ini merupakan manifestasi dari ketegangan struktural antara petani pribumi dan kekuasaan kolonial pada masa itu. Ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan represi terhadap identitas budaya dan agama menjadi pemicu utama memunculnya gerakan kolektif. Meski akhirnya pemberontakan ini gagal secara militer, ia tetap menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan struktural. Teori konflik sosial dalam hal ini menjadi alat yang efektif untuk menjelaskan dinamika perlawanan dalam sejarah sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya mengenai pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Sekian dari saya. Apabila masih banyak tutur kata yang kurang berkenan atau masih banyak pembahasan yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.